Halo, selamat datang di channel Mr. English. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang TOEFL, melanjutkan sesi kemarin. Pada sesi kedua dari pengantar, kita akan mengeksplor tentang struktur soal TOEFL, sistem skor TOEFL, skor minimal TOEFL, dan sertifikat TOEFL. Yang pertama adalah tentang struktur soal TOEFL. Nah, ini yang kita bahas adalah TOEFL PBT jenis TOEFL ITP, karena sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa TOEFL ITP itu merupakan TOEFL resmi dengan harga paling terjangkau dan juga masih bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Nah, perlu disampaikan bahwa struktur soal TOEFL untuk TOEFL ITP ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah structure and written expression, yang ketiga itu adalah reading. Listening itu adalah TOEFL test part pertama, structure adalah TOEFL test part kedua, dan reading adalah TOEFL test part ketiga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa TOEFL ITP ini memiliki 3 rangkaian tes. Kemudian untuk listening ini durasinya adalah 35 menit, kemudian structure itu 25 menit, reading itu 55 menit. Sehingga total durasi dari TOEFL ITP itu adalah 155 menit, sekitar 2 jam berarti ya. Untuk soalnya, listening itu memiliki 50 soal, structure and written expression memiliki 40 soal, sementara reading itu memiliki 50 soal. Sehingga total dari soal TOEFL ITP itu adalah 140 soal. Nah, ini menarik untuk diperhatikan kalau kita bandingkan antara durasi dan juga total soalnya, karena durasinya 155 menit, sementara total soalnya itu ada 140 soal, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa satu soal itu harus dikerjakan kurang lebih dalam waktu 1 menit untuk mengejar supaya semua soal itu bisa dikerjakan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa mengerjakan soal ITP itu faktor kecepatan mengerjakan itu juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya tentang susunan soal, kita memiliki susunan soal yang berbeda di masing-masing skill. Pertama untuk listening, ini ada 3 jenis soal. Yang pertama adalah tipe dialog pendek, ada 30 soal. Di sini dialognya itu satu dialog untuk mengerjakan satu soal. Sementara yang kedua itu dialog panjang, itu satu dialog panjang itu untuk mengerjakan 4 soal, sehingga hanya ada 2 dialog panjang saja yang di-cover dalam TOEFL ITP. Sementara bagian listening yang terakhir itu adalah monolog akademik. Monolog itu maksudnya adalah semacam penjelasan oleh satu orang tentang sebuah tema. Penjelasannya agak panjang, kemudian nanti diikuti oleh soal-soal seperti itu. Sementara itu untuk structure and written expression itu terbagi menjadi 2 jenis soal. Yang pertama adalah structure, itu terdiri dari 15 soal opsional. Jadi A, B, C, D, kita memilih jawaban yang tepat satunya apa. Kemudian yang part kedua itu adalah written expression, ini mencari kesalahan grammar. Nah, yang menantang dan menarik adalah di sini ya, karena biasanya kalau soal itu kan seperti tipe yang pertama tadi ya, untuk mencari jawaban yang benar. Tapi di soal TOEFL ini, itu ada tipe soal, satu kalimat, kemudian nanti ada 4 kata yang di garis bawah, ABCD gitu, terus nanti kita harus mencari satu dari ABCD itu mana yang salah struktur grammarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah soal tipe reading, ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada satu teks panjang, tetapi levelnya adalah mudah. Kemudian ada 2 teks panjang levelnya medium, dan 2 teks panjang levelnya sulit. Sehingga hanya ada 5 teks saja dalam soal TOEFL Reading ITP. Nah, itu kalau mungkin ada pengecualian semacam soalnya tidak terbagi 10-10, ada yang 9 atau 11, kemudian teksnya tidak 5 tapi ada 6, tapi itu formula yang sangat jarang, rata-rata seperti ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa total itu ada 8 klasifikasi tipe soal TOEFL dari ketiga skill yang diujikan. Nah, selanjutnya adalah tentang skala skor. Itu di listening itu sama dengan di structure itu 31 sampai 68. Kemudian di reading itu 31 sampai 67. Sehingga setelah di rata-rata maka terbentuklah
total nilai 310 sampai 667. Nah, yang menarik di sini adalah yang di bagian structure. Karena structure ini kan memiliki jumlah soal yang paling sedikit ya, yaitu 40, sementara yang lainnya 50. Sementara untuk skala skornya itu sama, 30 sampai 68, sehingga bisa disimpulkan bahwa satu jawaban benar di soal structure itu akan mendapatkan skor lebih tinggi daripada skor yang di listening sama reading gitu. Jadi memang sangat disarankan untuk structure ini benar-benar dipersiapkan dengan baik begitu, karena soal bisa menyumbang soal nilai yang lebih banyak daripada nilai dari skill listening maupun skill reading. Pembahasan berikutnya adalah mengenai sistem skor TOEFL. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa skor TOEFL itu rentangnya adalah antara 310 sampai 677. Nah, dari rentang nilai ini itu dibagi dalam 4 klasifikasi level nilai. Klasifikasi ini itu mengacu pada standarisasi nilai internasional yang bernama CEFR atau kepanjangannya adalah Common European Framework. Nah, dalam levelisasi nilai ini ada 4 level nilai dari TOEFL. Yang paling rendah itu adalah level A2 atau wastage atau elementary. Level kedua itu adalah B1 atau threshold atau intermediate. Level selanjutnya itu adalah vantage atau upper intermediate. Level paling atas itu adalah C1 atau effective operational proficiency. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan bahwa kalau nilai kita itu mendapatkan dari rentang 310 sampai 459, itu kita termasuk dalam klasifikasi Basic Users of English. Kita termasuk pengguna bahasa Inggris level yang basic. Ini adalah level paling rendah. Level di atasnya itu dengan rentang nilai 460 sampai 542, ini adalah kategori Independent User atau pengguna bahasa yang mandiri, tapi levelnya intermediate. Di atasnya lagi, itu rentang nilai 543 sampai 626, itu termasuk levelnya adalah independent user, tetapi levelnya upper intermediate. Dan yang paling tinggi itu antara 627 sampai 677, itu levelnya adalah advanced proficient user. Nah, pengguna bahasa Inggris dengan level paling tinggi ini itu bisa dikatakan level bahasa Inggrisnya secara akademis itu mendekati level native atau penutur asli dari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, penyelenggara tes TOEFL ini itu memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang mendapatkan nilai yang di atas rata-rata. Nah, ada 3 jenis award atau penghargaan kepada mereka. Yang pertama, itu adalah penghargaan untuk yang nilainya paling tinggi, atau C1, atau Advanced Proficient User, mereka akan diberikan sertifikat Gold. Kemudian level di bawahnya, ada Independent User B2, yang level Upper Intermediate, itu diberikan sertifikat Silver. Kemudian yang berikutnya, itu di level B1, atau Independent User tingkat Intermediate, itu mendapatkan sertifikat bronze. Kalau kita terjemahkan, gold ini adalah emas, silver ini adalah perak, bronze ini adalah perunggu. Jadi semacam tingkatan seperti itu ya. Sementara level paling bawah, basic user atau A2, ini tidak dikasih sertifikat penghargaan. Ya karena memang masih basic ya, jadi tidak dapat penghargaan seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pengen mendapatkan sertifikat ini, ya berarti harus mengejar paling tidak nilainya adalah 460. Oke, ada beberapa pertanyaan seputar skorisasi dari TOEFL ini. Yang pertama adalah mengenai berapakah minimal skor TOEFL sih? Saya harus mengejar nilai berapa sih supaya skor saya itu sudah bagus gitu. Jadi ada 2 standarisasi sebenarnya. Yang pertama adalah standar CEFR tadi. Kalau CEFR itu hanya memberikan sertifikat yang nilainya 460 ke atas, berarti itu adalah batas minimal yang harus kita targetkan. Yang kedua, kalau secara penggunaan itu tergantung dari institusi atau lembaga yang mensyaratkan skor TOEFL itu. Jadi misalkan kita mendaftar beasiswa dari kampus A atau dari penyelenggara beasiswa A itu menetapkan nilai skornya harus 450 atau 500. Ya berarti itu adalah nilai minimal yang harus kita kejar. Jadi tergantung dengan penggunaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai sistem skor TOEFL ini biasanya adalah
apakah ada perbandingan nilai antara TOEFL dan IELTS atau TOEIC ini, dan bisa nggak sih sertifikat dari ketiga tes bahasa Inggris ini itu bisa saling menggantikan. Nah, kita akan melihat jawabannya di tabel yang akan saya tunjukkan ini. Jadi ini adalah tabel konversi nilai antara TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Mengapa di sini ada banyak TOEFL? Karena memang TOEFL itu jenisnya ada 3 ya, dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa TOEFL itu ada yang paper based, ada yang CBT, ada yang IBT. Nah, kita langsung saja ke bagian paling bawah. Di situ kita bisa melihat total skor dari masing-masing jenis tes. Jadi di TOEIC itu total skornya itu paling tinggi adalah 990. Ini termasuk paling tinggi di antara jenis TOEFL yang lain. Kemudian ada TOEFL paper based itu 677, yaitu TOEFL ITP yang kita bahas. Kemudian di bawahnya ada TOEFL CBT 300, kemudian TOEFL IBT 120, dan IELTS itu 9. Tapi jangan disangka karena IELTS itu skor paling tinggi 9, jangan disangka paling mudah ya. Justru IELTS itu termasuk salah satu di antara yang paling sulit selain TOEFL IBT gitu. Oke, ini sebagai pemahaman saja tentang skor TOEFL. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh sertifikat dari TOEFL. Nah, TOEFL itu ada 2 jenis sertifikat yang dikeluarkan kalau kita mengambil tes ya. Yang pertama itu adalah sertifikat score report. Jadi report dari skor yang kita dapatkan. Nah, ternyata bentuknya ada 2. Jadi sertifikat score report itu sertifikatnya ada 2 paper. Yang pertama paper berwarna merah, dan yang satunya itu paper berwarna hijau. Paper berwarna merah ini untuk peserta tes, dan yang hijau ini untuk penyelenggara tes. Jadi misalkan begini, saya mengambil tes ini di UMS misalkan, maka akan dikeluarkan 2 sertifikat TOEFL, yang satu untuk saya, yang satu adalah untuk UMS. Nah, itu biasanya yang hijau ini memang untuk disimpan oleh lembaganya tersebut sebagai bukti bahwa kita memang sudah tes di sana. Kalau misalkan suatu saat ada pengecekan dari pihak penyelenggara pusat, itu untuk mengecek apakah ini sertifikatnya betul apa tidak, itu bisa kontak sama mereka. Tapi biasanya penyelenggara itu juga tidak selamanya menyimpan itu. Justru malah dikasihkan dua-duanya kepada pesertanya, karena buat jaga nih kalau itu sertifikat yang dibawa peserta itu hilang gitu ya. Gitu. Jadi saya sudah tes TOEFL ITP beberapa kali, dan dalam beberapa kali itu dua-duanya sertifikatnya itu diberikan kepada saya karena penyelenggara tidak ingin menyimpan, buat peserta semuanya saja begitu. Dan yang kedua adalah sertifikat achievement atau pencapaian. Inilah yang saya maksud tadi dengan sertifikat yang diberi label gold, silver, sama bronze. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat frame-nya ini warnanya disesuaikan dengan warna dari tema dari sertifikat itu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya mengenai klasifikasi gold, silver, sama bronze. Nah, kalau di Zoom, sertifikat achievement ini akan tampilannya semacam ini. Jadi halaman ini ada 2 sisi ya, halaman depan sama belakang. Halaman depannya seperti ini, di situ ada nama peserta tesnya, dan di bawahnya itu ada nilai dari masing-masing skill. Yang pertama adalah listening comprehension, yang kedua structure and written expression, kemudian reading comprehension, dan totalnya. Tapi ini kita samarkan ya, karena biar tidak menyebutkan merek. Nah, bagian belakang yang menarik adalah seperti ini. Jadi yang bagian depan itu kan bentuknya kayak horizontal, tapi kalau di belakangnya itu kayak vertikal. Nah, yang menarik dari belakang Certificate of Achievement ini adalah adanya, selain ada nilai total, itu ada analisa dari nilai masing-masing skill. Jadi misalkan ya, ini contohnya adalah milik peserta ini, itu jumlah total nilainya adalah 517. Nah, itu terbagi menjadi 3 nilai. Yang pertama listening 55, yang kedua structure 6, kemudian reading itu 54. Nah, analisanya seperti apa? Itu semuanya ada di situ. Jadi kalau kita mendapatkan skor sekian dengan nilai per skillnya sekian, itu maksudnya seperti apa? Itu ada dijelaskan di Certificate of Achievement ini gitu. Jadi memang sangat-sangat disarankan sekali kalau kita tes TOEFL, kita harus mengejar nilai minimal untuk mendapatkan Certificate Achievement ini, supaya kita tahu analisa dari kemampuan TOEFL kita itu seperti apa. Nah, begitu ya. Jadi itu gambaran umum dari sertifikat TOEFL.
Nah, kita sudah sampai ke penghujung. Cukup sekian untuk materi pada sesi kali ini. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu diklarifikasikan atau dibagikan, silahkan di drop di kolom komentar. Terima kasih.